Wah, sedang sedih. Ini fenomena yang baru-baru viral. Mohon izin Mas Agus Susilo dan Mas Tio. Siap. Ya, gimana ya? Mungkin cuaca agak menghangat. Temperamen juga ikut menghangat ini, Mas. Situasinya memang ini kemarau panjang ya. Sangat nampaknya kemarau panjang Kemarau ini. panjang. Dan kita belum ada tanda-tanda ini akan berakhir kapan. Wow. Jadi mohon maaf, suasana panas, cuaca panas, akhirnya ngefek ke psikologi. Ya. Iya. Ada psychological pressure namanya. Oke. Ada tekanan psikologis. Dan itu munculnya ya, ekspresinya ya, itu secara selain mudah marah, Iya. tapi juga cemas, dia panik. Cara mengekspresikannya itu berbeda-beda. Dan ini memang dari data yang kita, searching data yang kita kumpulkan ya, Iya, iya. ini kan nampaknya dalam apa ya, kuantitas perharinya Oke. itu juga mengalami peningkatan. Bayangkan terakhir kemarin ada salah seorang yang kita duga stres. Heeh. Itu ODGJ. dikira ODGJ, Oke. ya, orang dengan gangguan jiwa. Dia mukulin pengendara motor di jalan. Lah. Yang kasihan itu pengguna jalan ini akhirnya karena dipukul mendadak dia kaget jatuh dan diancam lagi dengan kekerasan, dipukul lagi. Nah ini yang paling unik lagi karena dikira ODGJ karena si pemukul ini telanjang bulat gitu. Oh iya. Ya, ini kan fenomena di wilayah Lenteng Agung ya di Jakarta Selatan Iya. ya. Beberapa waktu bahkan kemarin bukan 2 hari 3 hari yang lalu. ya, itu ini for example aja, ini contoh ya. Ini contoh. Orang Allah Akbar. Allah Akbar, orang udah itu pingsan, itu di bawahnya pingsan. Allah. Itu pingsan itu. Lah iya. Pak Joshua ya. Ternyata saya menduga ini soal banyak sih faktornya. Tapi saya menduga ini selain stres, selain tekanan kondisi bisa di tempat dia bekerja, Ya. kemudian dia keluarga, masalah Iya. keluarga, bahkan mungkin bisa tekanan ekonomi dan sebagainya, sulit mencari pekerjaan. Ini serba sulit, Mas Edi. Ini sepertinya akhir-akhir ini saya merasakan masyarakat tinggi sekali tingkat gampang ini marahnya itu. Berarti ini fenomena terbaru sumbu pendek gitu, Mas ya. Jadi Iya, orang gampang terpicu ya. Kalau dulu zaman 2000-an itu ada istilah, ada kelompok sumbu pendek, ya itu gampang tersulut emosinya. Nah, kalau sekarang ini ya kita fenomenanya road rage namanya. Iya. Road rage ini adalah dia melakukan kekerasan di jalan. Kekerasan itu ternyata bukan hanya fisik, tapi juga diawali dengan kekerasan verbal, omongan, makian, orang kesenggol dikit, langsung hajar, bahkan dia menemui barang di mana paling dekat ya dia rusak, dia melakukan kekerasan itu. Ya tentunya cuaca yang panas ini ya nampaknya juga banyak memicu sumbu pendek, akhirnya gampang mudah terbakar ini. Jadi ini kita temui dalam beberapa hari ini, beberapa hari ke belakang juga ini. Iya, beberapa bulan terakhir lah kalau kita. Beberapa bulan terakhir ya. Dari data yang kita kumpulkan itu, kita misalnya di
Ini rata-rata di kota besar ya. Kota Iya. besar. Rata-rata di kota besar, kota sekelas metropolitan Jakarta misalnya gitu. Jadi orang gampang sekali kesenggol dikit, dia saling sama-sama pengguna jalan Jalan, ya. ya. Dia kesenggol dikit marah. Bahkan kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang security Iya, Ya, iya, di iya, kawasan iya. Bundaran Hotel Indonesia Iya, di Bundaran HI. Sudirman itu. Ya, Ya. itu seorang pengguna jalan diingatkan oleh security, dia langsung turun dan langsung mengintimidasi Betul. Iya, si iya, satuan iya. pengamanan itu. Iya. Ini contoh di awal itulah. Kalau nggak salah di Habis tempat itu kan- penyeberangan itu Iya, ya. betul. Habis itu kan nampaknya beruntun itu kasus Iya, itu. iya. Nah, yang paling terakhir, paling aktual Iya, itu kan kemarin di kawasan Pesanggerahan di Jakarta Selatan, iya. ada pengemudi, ada sopir Alphard. Iya. Dia iya. kesenggol Sedikit. spionnya, senggol dikit aja. Dan itu tidak mengakibatkan mobilnya Lecet spionnya juga, rusak, enggak. enggak. Tapi tiba-tiba dia turun main, ambil batu, kemudian dia mukulin kendaraannya si ojek online ini. Masih pagi, janganlah emosi. Kalau orang mau dikeplas. Gini Mas Agus, mohon izin. Fenomena ini kan sangat apa ya? Sangat luar biasa lah kalau kita katakan. Karena ini berurutan gitu loh. Ya, Kira-kira apa yang dapat memicu sehingga hal-hal tersebut bisa terjadi? ya itu tadi. Ini kan lagi-lagi ini soal pasti ada tekanan psikologis ya. Ini soal psikologi. Kalau orang mudah marah, tidak bisa mengelola emosinya, Emosi, ya. ekspresinya kemudian dengan cara memaki, kekerasan verbal itu, kemudian memukul, itu kekerasan fisik. Yang jelas saya kira kok tidak hanya murni soal apa ya, soal mungkin kelelahan mental, Iya, ya, mungkin pekerjaan yang menumpuk, oke. ya, kemudian kemacetan itu juga Iya. saya kira punya andil, Andil ya. Iya, iya, iya. iya. andil menjadikan orang itu dengan kemacetan ibu kota gitu ya. Oke. Ibu kotanya Jakarta kan ya? Jakarta Iya. dong. belum pindah kok, belum pindah. Nah, fenomena ini saya kira kita perlu diskusikan, ini Mas Edi, menarik ini. Sangat menarik. Jangan-jangan ya. apa karena presidennya selalu salah ngomong ya? Nah, Aduh. kembali ke pidato nih. Sehingga itu Iya. juga apa? Situasi politik ini akhirnya bayangkan itu. Tiba-tiba orang dikasih ekspektasi tinggi, Iya. ngupas bawang 700.000. 700.000 per kilo itu kan juga kemudian panen 1 hektar bisa 9 ton per sekali panen loh ya. Iya, iya, iya. Sementara Pak Joko itu bisa panen 3 kali dalam setahun, dalam 3 kali. Satu kali panennya 1 hektar per 1 hektar sawah itu menghasilkan 9 ton. Iya. Kira-kira rasional atau enggak ya itu ya? Ya, kalau dihitung sih enggak. Tapi kalau itu terjadi, saya kira presiden punya untuk mensejahterakan masyarakatnya itu ternyata memang betul-betul terrealisasi. luas ya realisasinya. Realisasi itu. Karena kesejahteraan jadi semakin meningkat itu kalau petani rame-rame, jadi kita pulang kampung jadi petani juga ini. Iya. Kalau betul, memang betul. Penghasilan produksi sawah per hektar bisa 9 ton itu. Betul, Nah, luar biasa. apakah fenomena kekerasan di jalan raya atau road rage ini, Oke. apakah ini juga karena kita juga ikut-ikutan ikut terjadi apa ya, semacam Apa tren gitu ya? iya, tren, jadi presidennya suka salah ngomong ini, akhirnya itu mempengaruhi psikologi
warga negaranya gitu loh, masyarakatnya itu. Wow. Saya kira analisa ini mungkin saja, Iya. mungkin saja karena Namanya kan ini beranalisa boleh beranalisa, dong. namanya kita diskusi, kita penting loh kita menganalisa, mengkaji kenapa orang mudah marah Iya. dan kemudian marahnya itu dilampiaskan dengan melakukan kekerasan. Wah, fatal itu. Ini kan fatal. Langsung loh itu Mas memang. Kalau panik, cemas, Ya. itu kan mestinya tidak serta-merta kemudian melakukan kekerasan gitu. Ya. Kalau ini kekerasan loh. Dan semuanya berakhir ke laporan polisi loh ini. Iya. Kasus yang pengemudi ninja di Jagakarsa Ya, betul. beberapa waktu yang lalu. Kemudian kemarin yang dikira ODGJ juga ditangkap polisi, kemudian diinterogasi polisi. Kemudian Yang security masih ingat nggak pejabat utama Polda Sumatera Barat? Seorang kombes ya, Iya, seorang kombes tapi masih belum bisa memanage bagaimana Emosinya, iya memanage emosinya, mekanisme mengelola mekanisme emosi itu belum bisa termanage dengan baik sehingga Kombes loh ini. ya, Iya. kombes itu kan rata-rata biasanya lulusan akademi itu. Pasti ya. Nah, pejabat lagi, pejabat utama lagi. Nah, semuanya meskipun berakhir dengan termehek-mehek harus minta maaf ya. Tapi kan namanya kalau sudah pernah terjadi seperti itu kan pasti ada bekasnya dong. Dalam arti kata kan, Pasti. orang pasti terngiang-ngiang. Pasti. Itu memori itu tidak akan Hilang, gampang ya? dilupakan dan nggak akan gampang hilang. Ya. Wah, ngeri. Berarti bukan hanya dari kalangan bawah, tapi kalangan atas sendiri sekarang sangat mudah terpicu. Ini yang apa ya kok kayak tren ya? Gimana Mas Tio? Kalau saya menyikapi masalah ini, Mas, emotion itu tadi, satu, kita kembali ke iman. Berarti ketebalannya ketipisan iman itu satu. Tapi saya sepakat dengan Mas Agus Susilo tadi, pasti ada faktor. Ya. Dan saya pastikan kalau lihat kasus itu, satu faktor ekonomi. Dan yang kedua, faktor susahnya sekali cari lapangan pekerjaan. Urusannya ekonomi lah, itu. Nah, gimana? Sekarang percaya atau tidak percaya? Sekarang Indonesia itu lagi krisis. Krisis apa ini ya? Krisis ekonomi, Mas. Tapi krisis kepercayaan juga loh. Itu utama. Krisis kepercayaan juga. Karena itu utama, Mas. Memang kalau krisis Bayangkan ya, ekonomi teman-teman kita rasakan. sekarang ini teman-teman di gerakan mahasiswa ya, Iya. itu sekarang tambah besar tiap hari itu. Iya. 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 Dan Betul itu sekali. gelombang aksi demonstrasi teman-teman adik-adik kita mahasiswa itu sekarang tambah lama semakin ini. Iya. Artinya juga apa ya, gelombang aksi itu terus meningkat. Iya. Nah, maka tadi betul tadi Mas Tio tadi kan menyinggung soal iman. Iya. Menarik juga. Kadang-kadang Mas Tio ini kadang-kadang ustadznya keluar juga gitu. Bisa itu Mas. Kan soal ini faktor keimanan Mas. Ini kadang-kadang iman itu kan kadang-kadang tebal, kadang-kadang tipis. Iya. Benar. Al iman yazid wa yanqus kalau bahasanya Nah, gitu. itu gimana lagi? Nah, kan kadang tipis, kadang Tebal. tebal. Yazid wa yanqus tadi, kadang bertambah, kadang berkurang. Iya. Nah, Iya. iman ini juga menjadi saya kira penting. Nah, orang yang tidak keimanannya yazid wa yanqus kadang fluktuatif, ya timbul, tenggelam, tebal, tipis, bertambah, berkurang. Ini juga mempengaruhi mental, Iya. karakter mental yang kemudian orang kesenggol dikit di jalan, mungkin Sudah tidak langsung, disengaja, ya, Iya. tapi langsung reaksinya cukup berlebihan. Iya. Ya. Ini saya kira mudah-mudahan ya dengan kita podcast ini, Yep. ya kita bisa kita ingin bagaimana ya ini supaya tren ini sudah jadi tren loh ini. Iya. 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 Sudah Benar jadi Mas. tren loh ini. Kok gampang sekali gitu loh. Betul. Bahasa kita tadi Mas Edi tadi sumbu pendek tadi loh. Sumbu pendek. Kok kembali fenomena sumbu pendek ini muncul lagi gitu. Ya. Ya. Gimana ya Mas? Ini Harus ada solusi nih. Iya, memang
ya perlu ada kajian lebih dalam lagi nih Iya. untuk problem masalah ini. Ya setidaknya podcast kita ini menjadi trigger, menjadi pelecut untuk teman-teman akademisi, teman-teman lembaga swadaya masyarakat, teman-teman komunitas, aktivis-aktivis bisa mengkaji. Betul. Kira-kira ini dipengaruhi dengan kondisi perpolitikan, kondisi penyimpangan kekuasaan yang kok sekarang ini Nah, ini asli. fenomenanya tambah semakin tidak bisa ditoleransi nih. Iya. Bayangkan itu. Sekarang ini katanya sudah banyak SPPG tutup karena dari standar gizi tidak memenuhi syarat. Wow. Nah, sehingga yang tadinya dapat makan, nggak dapat makan, gitu kan. Ini juga mungkin bisa jadi karena PSPPG dapur tutup, Iya. kan banyak yang di PHK, pasti kan ada Betul. yang nganggur, gitu loh. Iya. Makanya wajar tadi Mas Tio soal sulit Mas cari pekerjaan itu. Iya. Nah, satu-satunya pekerjaan yang mudah dan gajinya besar kan SPPG, menjadi karyawan SPPG. Kebijakan. Ngeri, Bung. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Agus Susilo tadi, masalah kepercayaan, Ya. trusting kebijakan dari pemerintah. Oke. Nah, percaya apa tidak percaya, sekarang masyarakat Indonesia, ini saya nggak mau by survei ya, karena sekali lagi survei itu tergantung siapa yang memesan. Kalau real kita, kepercayaan ke pemerintah itu turun. Turun ya. turun drastis itu. Dan yang lebih memprihatinkan, percaya tidak percaya, pemerintah itu lagi mempressure rakyatnya, masyarakat Indonesia. Kok bisa? Bisa. Aturan semakin diketat, pajak semakin Dikencet. tinggikan, Iya, iya. kencet, dan lebih tragisnya lagi, hasil pajak itu dikorupsi. Lah. Tapi masih ada yang lucu ini, Gimana Mas Agus? mantan jampitsus kita itu, si Febri ini, Wah, minta emasnya 74 kilo itu dikembalikan. Wow. Tambah, Awalnya nggak mengakui ya? iya, Nggak mengakui. minta dikembalikan, dan ini dia sedang melakukan upaya hukum pra-peradilan. Ya, Ya, pra-peradilan ke kepolisian tentunya ya. ya. Oke. Karena yang nangkap kan polisi nih. Iya, iya. Nah, Betul. ya makanya negeri ini kan tidak baik-baik aja ini. Iya. Secara sesama aparat penegak hukum ini saling sikut ini. Lah. Nah, Lah. jangan-jangan ini Lah. soal kaplingan ini. Ya. Lah. merata. Lah. Gitu loh. Ayo. Soal kaplingan. Ayo. Kok nggak malu gitu loh. Dia ingin mengajukan pra-peradilan si Febri ini. Karena dia merasa tidak bersalah. Padahal fakta-fakta hukum ini saya nggak tahu rumahnya Febri ini berapa, tapi di Cipete misalnya, kemudian di beberapa titik. Duh, katanya nggak tahu Mas, kok nggak tahu? Makanya Kilo. saya 74 kilo belum, ya saya nggak tahu ini ada isunya kan liar ini. Ada Ya. orang yang katanya ini belum yang di rumah yang mana lagi gitu. Ada lagi yang belum sempat digeledah misalnya. Iya, iya. Itu ada lagi gitu. Wow. Saya kok dari jangan-jangan makanya tadi kan ini relate ini. Ya. Jadi kemarahan masyarakat ya gampang stres, gampang melampiaskan kemarahannya dengan melakukan kekerasan. Iya. Ini jangan-jangan ya karena elit-elit negeri ini juga ternyata tidak menjalankan mandat undang-undang secara Betul. konsekuen gitu. Tuh. Ya aparat penegak hukum harusnya menegakkan hukum, kemudian menangkap koruptor, ternyata korupsi sendiri. Lah. Cilu. Ini kalau Wah. saya Bahaya ini. sebagai pegiat pendidikan ya, saya Oke. akhir-akhir ini kan kami ngawal putusan Mahkamah Konstitusi Iya. soal bahwa anggaran pendidikan itu harus pure untuk pendidikan. Jangan dipakai untuk anggaran makan bergizi gratis. Loh. Iya, iya, iya. Kan 300 triliun lebih loh dipakai untuk MBG. anggaran pendidikan itu untuk MBG, untuk makan program makan bergizi gratis. Putusan Mahkamah Konstitusi tegas
bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dipakai untuk anggaran makan bergizi gratis, Oke. atau diambil BGN lah gitu. Iya. Kan sekarang ada Badan Gizi Nasional Oke. yang meremot, memanage dan mengelola program makan bergizi gratis. Wah. Ini putusan MK ini sampai sekarang baru akan diberlakukan besok tahun 2028. Mestinya begitu putusan MK itu sudah terbit, maka Presiden harusnya segera melaksanakan Karena putusan hukum ini. urgensinya juga luar Jangan-jangan biasa. Gitu. putusan hukum kita nggak ini kasus PSHT ini. Kembali ke PS. Putusan hukum ini oleh aparat penegak hukum nggak segera dilaksanakan secara tegas, jangan-jangan ya karena ngikutin putusan MK aja yang Presiden juga nggak melaksanakan gitu loh. Bisa jadi. Tapi menurut ini Mas Agus, mohon maaf saya potong. Memang benar anggaran ini anggaran pendidikan itu banyak dikat dengan alasan efisiensi. Iya. Banyak nggak Mas imbasnya? Di Jawa Timur banyak guru-guru honorer dan Iya. P3K itu banyak dipecati Mas. Karena apa? Contohnya kayak ini, kayak kemarin di Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda juga bilang tegas, kita tidak mampu menggaji. Akhirnya Iya, mereka diistirahatkan. Kalau diistirahatkan itu solusi atau bukan itu? Bukan, Jelas. banyak Mas efeknya Mas. Guru tenaga pengajar itu honorer dan P3K banyak di. Sebetulnya pemerintah ini fungsinya apa sih ada pemerintah ini? Kok nggak bisa nawarkan solusi? Ya gitu loh. Ini lebih ekstrim lagi. Fungsinya apa? Saya pernah baca buku yang berjudul Masyarakat Tak Bernegara. Iya. Oke. Kadang-kadang kita asik mungkin masyarakat yang tanpa negara aja lah gitu. Lah nggak ada negara juga nggak ada gunanya ini. Ini Mas, Ngawari obrolan. sampai sependapat nggak, sepakat nggak? Sementara ini kita itu diprogram untuk menjadi orang bodoh oleh pemerintah kita. Kalau menurut saya ya, kalau tanda-tanda akhir-akhir ini ya, saya lihat bisa jadi nih apa yang apa yang sering disampaikan oleh Tio mantan presiden BEM Ya, UGM loh ya, bukan Tio. Iya. Umas. Ini ada skenario pembodohan yang sistematis, Betul. terstruktur Siap. dan masif. Ya. Seperti kalau tidak salah yang pernah disampaikan salah satu ada ya tokoh Dharma Pangrekun itu ya kali ya. Oh, yang nyalon gubernur DKI ya? Iya. Iya, pernah nyalon gubernur DKI Iya. ya? Iya. Itu pensiunan polisi loh itu. Loh, bintang 3 tuh Mas. Pangkatnya komisaris jenderal tuh. Loh. Ngeri kan? Iya, soalnya kayak ada skenario memang dibuat sedemikian rupa. Bahkan mulai dari COVID dan lain sebagainya sampai hari ini Bahasa kerennya by design gitu by ya. Ya, design. betul. By design. Kita ini Tapi- dianggap bodoh loh sama pemerintah itu. Tapi lama-lama asik juga ya kita ngobrolin negara begini ya. Terus ini kita mau mengadu ke siapa ini? Tadi masyarakat udah marah. Ya, pelampiasannya kekerasan verbal, fisik, ya toh? Oke. Orang disenggol dikit. Dulu ada pernah ngetren itu di daerah di Jawa Tengah ya, di sebuah kabupaten itu. Itu dulu sih fenomenanya karena persaingan kontestasi politik, Iya. pemilu. Ada istilah senggol bacok loh waktu itu. Iya. Begitu kena senggol, bacok. Kacau. Nah, saya khawatirnya ini kemarin tuh ketemu batu, dihantamkan batu. Sopir, maaf, sampai sopir Alphard ini ketemu batu, dihantamkan batu. Langsung, ya. Meskipun yang dihantam adalah motor gitu. Iya. Tapi ini sudah mengkhawatirkan menurut saya. Iya. Iya, setuju. Sepakat saya. Kalau kita ingin kita mengadukan persoalan-persoalan masyarakat, persoalan sosial ini, kita kemana ya? Ya. Kemana alamat kita untuk? Kan mestinya harus ada krisis center. Iya. Iya. Karena Mas Tio udah nyampaikan,
Kita krisis loh Mas, ini sedang krisis loh. Ya krisis politik, krisis kepercayaan, krisis ekonomi. Iya. Orang nyari pekerjaan sulit. Guru tadi tiba-tiba diberhentikan karena sudah nggak ada anggaran, Iya. karena korban efisiensi, penghematan. Iya. Penghematan ini di semua lini loh. Semua. Mestinya dana transfer Iya. ke daerah itu dikirim, juga dikurangi. Gitu. Larinya ke MBG. MBG. Tapi ini ada yang lebih dahsyat lagi Mas Agus. Apa ini? Saya rasa lebih dahsyat ini. Apa deh? Ini Mas Agus merasa enggak mengenai desil bahwasanya pengeluaran sekian itu super kaya, pengeluaran sekian itu kaya, Ya. pengeluaran yang 3 juta sebulan itu dikatakan kaya sekali dan lain sebagainya. Kita juga tahu listrik naik, semua naik, ini naik, gimana gitu loh. Kita Kayak ini, gini ya Mas. kita ini Ya. masyarakat ini disuruh berhemat. Tapi pejabatnya nggak ada yang hemat. Nah, Ya. Yang ditekan tiap hari suruh berhemat, gunakan listrik secukupnya, ya, gunakan kita disuruh beralih ya kendaraan supaya electric car, ya, ya. Supaya kita hemat BBM fosil loh ya. iya. Ini semua disuruh rame-rame beli mobil listrik, motor listrik, sepeda listrik. Kan sekarang semua serba listrik itu. Tapi pejabatnya punya emas 74 kilo. Itu. Ini tadi rilis terbaru nih Menko Perekonomian. Ya, Itu katanya ini warga. Wah, yang disalahkan warga lagi nih. Warga negara ini yang ada emas yang disimpan di bawah bantal itu jumlahnya spektakuler. wow. Ini yang nyalain warga lagi nih, yang punya celengan emas ini. Wow. Sementara yang punya 74 kilo suruh kembalikan. Pasalnya nggak ngaku loh, bukan punya saya itu. Kok diminta lagi? Ah iya. Ya. Perasaan kan demikian ya. Nah, kalau yang kita bicarakan, yang kita obrolkan ini, ya wajar ya kalau masyarakat stres, gampang marah. Lah, kembalinya ke Saya situ kira- ya. Ada benang merahnya. Ada benang merah yang bisa kita tarik. Benar juga saya kira, logik juga, rasional juga kalau sekarang ini orang gampang marah, Iya, iya. meskipun sebetulnya tidak perlu marah. Karena Ya, ketidakmampuan memanage, mengelola emosi, sehingga dia pelampiasannya cepat, sumbu pendek tadi. Iya. Jangan-jangan ya karena relate Iya. ya, dengan bagaimana elit-elit ini cara mengelola negara. Gitu. Masyarakat disuruh hemat, tapi negaranya, elit-elitnya hidup mewah, Nggak mau hemat mereka. nggak mau hemat. Bahkan ada yang ulang tahun aja luar negeri. Saya bantu sedikit, Mas. Nggak apa-apa. Ada yang ulang tahun ke luar negeri. Syahrini maksudnya ya. Oh iya. Tapi kan sudah dibantah, kan itu uang pribadi, Oh. uang pribadi. Tapi ya berhemat ya harusnya. Ya karena dia. Kan bisa ulang tahun di rumah aja kan bisa sebenarnya, pesen kue tar sendiri lah gitu. Ya. Iya. Apa pesen tumpeng ya, makan bareng-bareng selesai. Nah, ini kok penting ya kita harus menawarkan solusi lah. Kalau Siap. kalau negara atau pemerintah ini tidak segera memberikan solusi, Ya. malah yang dikeluarkan masalah. Memberhentikan guru honorer kan masalah. Masalah. Ya. Wis honorer, gajinya sering tiap bulan nggak tepat waktu, sering dirapel, 6 bulan sekali baru nerima, tiba-tiba diberhentikan dengan alasan penghematan dan efisiensi. Ya. Nah, kita ini saya kira harus menawarkan solusi deh ke pemerintah ini. Apa solusinya ini? Ini Mas Agus. Apa memperbanyak psikolog-psikolog untuk mendampingi masyarakat gitu ya, supaya kita cukup jadi pemadam kebakaran gitu loh. Diademke lah gitu. Didinginkan lah gitu. Iya. Wow. Iya Mas, iya. Gimana ini? Kalau saya ya kembali ke pemerintah, kebijakannya ya dirubah Hmm. dan
komitmen apa yang disampaikan waktu awal janji kampanye itu aja. Tapi MBK kan janji kampanye loh. Kampanye loh, Mas. Iya, tapi kan nggak seperti itu, Mas. Presiden ingin merealisasikan janji-janjinya. Iya. Pokoknya kalau saya jadi presiden, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, makan bergizi gratis. Iya. Tapi pertanyaan satu, Mas, makanan itu bergizi apa tidak? Ketua SPPG Pati kemarin, ini Pati lagi Pati apa mana yang Kalau nggak keracunan? salah, mana? Di daerah Semarang ya. Dia daerah itu, Jawa Tengah. Ketua SPPG mencicipi keracunan, Mas. Oh, yang tadi ya? Belum yang terakhir beras tagi loh ya? Beras lagi, Beras iya, lagi, itu ya, lagi sampai hati-hati Mas, sampai ibunya itu bilang, Pak, ini anak saya kasih racun apa? Kalau ada obat, biar saya cari obatnya, sampai seperti itu. Wah, menyentuh hati itu. Kasihan itu. Dikasih racun apa, Pak? Kalau memang ini biar saya cari obatnya. Wah, ini Kan lapangan pekerjaan mana? Tidak ada. Tambang, SDM itu sumber daya itu kalau di keluar negara sedang tidak ada sama sekali. Coba Indonesia itu negara sumber daya alam itu melimpah ruah, tapi kenapa kalah dengan Singapura? Ya nggak punya. ya nggak Sumber punya, daya. ya. Tapi karena dia pintar mengelola potensi-potensi, nah, gitu loh. Itu tergantung pejabat pemerintahnya itu bersih apa enggak. Oke. Soal clean government ini, Nah. Itu. soal good governance, Ya. soal pengelolaan pemerintahan tata kelola yang baik. Ya. Ya, kalau memang itu baik, pasti RUU untuk hukuman mati dan perampasan aset koruptor pasti disetujui lah. Ini kenapa nggak disetujui? Pasti akan kegulung semua sih Mas. Itu Oh, gitu banyak ya? yang kegulung. Loh, nggak apa-apa, bersihkan, kita niatnya mau bersih-bersih, kita pengen katanya ingin Indonesia emas, Indonesia maju. Loh, ayo, kalau kita nggak mulai starting dari diri kita, Oke. kapan lagi? Tapi Mas. Jangan garuk-garuk Mas Agus, Ayo. saya jadi mikir lagi nih. Saya makanya ini garuk-garuk ini saya mikir solusinya bagaimana ini kan katanya kita sebagai masyarakat sipil kita juga harus berkontribusi, jangan banyak omong doang, jangan kritik aja. Iya. Tapi solusinya apa ini? Solusi terhadap fenomena baik di elitnya ada terjadi penyimpangan, terjadi deviasi dalam mengelola sebagai penyelenggara negara, Oke. dan masyarakatnya terpengaruh karena masyarakatnya tidak bisa mengelola emosinya. Iya. Ini kan sama-sama tidak punya kemampuan skill yang mencukupi untuk mengelola emosi, mengelola satu yang elit mengelola ambisi, Ya, ya, mengelola ambisi, bergaya hidup mewah, bergaya hedon, Iya. flexing gitu ya, Flexing. di media sosial gitu ya, tas-tas branded, Iya. nah, gitu. Ibu-ibu siapa tuh? Nah, itu sosialita lah gitu. Iya. Tapi satu sisi kita juga melihat jangan-jangan memang kita tidak sepenuhnya kita menyalahkan situasi masyarakat yang gampang marah itu. Yang Yang kita gampang tersulut. yang arif, yang bijak adalah kita bagaimana dengan fenomena itu ada solusi apa? Iya. Apa mereka suruh sekolah rame-rame ke psikologi gitu ya? Atau datang ke psikolog untuk konsultasi atau bagaimana? Mana Mas, Bang, biayanya tadi untuk MBG semua ya Mas? MBG Mas bagus ganteng. Rumit ya? Tapi MBG Mas Bagio ganteng juga. Aduh. Ngeri sedap. Tapi asik. Ya itu tadi Mas. Seolah-olah memang banyak sekali gencatan-gencatan ke masyarakat ya. Dengan diberlakukan penghematan semuanya sampai mohon maaf ada yang namanya sensus ya. Ya. Untuk mengetahui Sensus nanti ekonomi. ini masuk desil berapa dan lain sebagainya. Betul. Kok kayak kita itu apa sih kok dicurigai gitu loh. Sementara ini saya itu punya motor itu kan biasanya minumnya Pertalite ya. Kita beli di Iya. pom bensin itu Pertalite. Nah, sementara ini ada rencana, ada kebijakan pengurangan untuk pengguna-pengguna Pertalite mau dikurangi. Jadi semua diarahkan ke Pertamax. Pertamax sekarang 1.500, 15.000 sekian ya. Iya.
yang harus 1.000 sekian. Itu pun saya masih sial lagi itu. Kan pernah itu beberapa waktu lalu. Dioplos dengan air, dioplos dengan pertalite gitu ya. Kita sudah beli mahal aja masih dioplos. Sebetulnya negeri ini seperti apa ya negeri ini itu ya? Kok rendah sekali integritasnya ya? Nah, ini. Pengelola negeri ini tuh loh. Kebijakan negeri ini kok tidak berintegritas gitu loh. Itu saya kira secara tidak langsung loh ya, kita ceritakan yang kita satu persatu kita petani tadi. Loh, Mas. Kita petani satu persatu tadi, ternyata itu menjadi faktor penyebab. Jangan-jangan tidak baik-baiknya masyarakat kesenggol dikit marah itu jangan-jangan Bisa aja. akumulasi beban yang menumpuk. Ya, tiap hari Iya. terus dia urusan pekerjaan, urusan ekonomi, urusan biaya, UKT juga tinggi sekarang kuliah. Lumayan Mas sekarang. Nah, uang kuliah tahunan ini semakin mencekik loh tiap ini. Ya. Alasannya ya karena ini badan hukum perguruan tinggi kan, BHPT itu. Ya. Alasannya begitu juga UKT, universitas atau perguruan tinggi harus membiayai, harus mengelola anggarannya sendiri, harus mendapatkan anggaran sendiri. Wah. Ini juga jangan-jangan fenomena ini jangan orang tua juga stres, orang tua juga beban menumpuknya bertambah. Wow. Ini banyak loh, kita nggak sadar loh ya. Kita akhirnya menemukan secara mengalir loh ini tadi. Kita mengalir loh, menemukan faktor-faktor Kita coba mengurai yang menginfluence, Iya. yang mempengaruhi masyarakat gampang emosi. dan sumbu pendek tadi. Bisa relate itu. Kalau kita pikir benar juga ya. Netizen simpulkan sendiri lah. Ya. Saya rasa ya apa yang kita bicarakan malam hari ini ya tentunya kita enggak ada skripnya dan lain sebagainya, kita ngalir saja ini semua. Ngalir. Rupanya Tapi ngalir tapi ketemu loh. ya Secara Benar. secara kebetulan dan secara tidak sengaja ketemu semua loh itu. Beberapa gejala fenomena akhir-akhir ini. Oh, penyimpangan di elitnya, penyelenggara negara banyak ketangkep karena korupsi. itu. Gitu. Katanya mau dibuang ke Antartika. Kita tunggu itu. Janjinya kan di kampanye begitu. Pokoknya kalau nanti kami terpilih sebagai presiden, kalau ada penyelenggara negara yang korupsi uang negara, kita akan buang sejauh-jauhnya kalau perlu ke Antartika. Nah, kita tunggu sekarang. Mana janji manismu? Lapangan kerja 19 juta. 95 juta Wih. lapangan pekerjaan. Kenapa ya MPG kok harus dipertahanin gitu, sedangkan ini kan masih juga heran. banyak sekali itu yang harus Putusan diselesaikan. hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, putusan Mahkamah Konstitusi, aja nggak dijalankan. Terus nunggu. Alasannya kemarin Presiden kan pidato nota era APBN tahun 2027 pada tanggal 14 Agustus kemarin, pas hari Pramuka itu. Kan harusnya tanggal 16, kan jatuhnya kan hari Minggu. Jadi akhirnya diajukan pidato nota era APBN 2027 itu oleh Presiden, dibuat sidang DPR kan, sidang MPR, sidang paripurna itu akhirnya diajukan jadi tanggal 14. Yang nyinggung itu loh, yang ngundang pengupas bawah, ngundang petani tadi loh, Mas Joko, Mbak Susana tadi. Itu kan alasannya putusan MK untuk memisahkan anggaran pendidikan jangan dicampur dong dengan MBG, kan beda gitu. Anggaran makan bergizi gratis dengan anggaran pendidikan. Ini kan banyak yang tadi akhirnya akibatnya apa dampaknya? Guru diberhentikan. Guru honorer diberhentikan. Kenapa enggak ASN aja yang diberhentikan gitu? Ini yang guru yang honorer, yang 90%-nya lillahi ta'ala. Kebanyakan Relawan. Dia lebih Relawan itu ada kepanjangannya relawan ini.
Iya, gimana Mas Agus? Rela dan tidak boleh melawan. Lah. Rela dan tidak boleh. Yung. Yuk. Yuk. Ngori banget ini. Malah kucingnya dipuja-puja ke istana itu. Besok ini Mas Tio, aku mau ini aja. Beli kucing ah. Oke, netizen simpulkan sendiri obrolan kami ini malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ini ya tercerahkan. Paling tidak, oh kok ada benang merahnya gitu ya? Fenomena yang sekarang terjadi itu mudah-mudahan bisa, yuk sama-sama Kan yuk. tidak muncul tiba-tiba Mas Edi. Tidak muncul Tidak tiba-tiba, serta-merta kok setuju. tiba-tiba orang gampang marah ya. Iya. Ketemu batu dipukulin loh. Dipukulkan ke ini, spion dipatahin. Kan kok gampang sekali gitu loh. Ngeri Mas. Aduh, Itu kalau belajar silat bisa pakai tendangan A itu. bahaya itu. Oke Mas Agus. Oke Mas Tio. Tentunya kita akhiri dulu lah malam ini. Karena ada session-session yang lebih keren lagi, lebih tepi jurang lagi dan mungkin lebih seru lagi untuk kita ikuti. Oke netizen, terima kasih banyak, terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Tio. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini intinya ya bisa syukur-syukur bisa mengedukasi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu masukan yang luar biasa, ya biasa-biasa saja lah. Gitu. Dan mudah-mudahan netizen dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kelapangan. Amin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.